Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Dengan saya Winda Kartini dari SDN Negeri 2 Kota Besi Hilir. Dan saya Widya Faradila dari SD Negeri 3 Mentawa Baru Hulu. Saya Sumianti dari SMP Negeri 5 Kota Besi. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Yanti. Ya, waalaikumsalam Bu Widya. Apa kabar? Baik. Sebelum memulai proses coaching pada hari ini ya, di sini saya berperan sebagai supervisor yang akan melihat proses coaching Anda bersama coachee pada hari ini. Namun sebelum memulai proses coachingnya, di sini saya akan menanyakan beberapa hal terkait rubrik penilaian dalam observasi ini. Jadi Ibu juga tahu ya rubrik penilaian dari observasi saya seperti itu. Untuk rubrik penilaian yang akan saya harapkan dalam percakapan nanti, Ibu memiliki prinsip coaching tentunya, yaitu proses kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian ada kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa ya. Kemudian ketika melakukan sebuah coaching juga tidak lupa kita menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi masalah, dan kemudian rencana aksi dan tanggung jawab atau komitmen dari coaching itu sendiri ya. Selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan ya. Yang pertama itu adalah kompetensi mana yang mau Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Yang saya ingin kembangkan pada proses coaching ini nantinya yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Mendengarkan sehingga nantinya saya bisa menggali apa saja permasalahan dan juga menggali ide-ide yang bisa dimunculkan oleh coachee itu sendiri. Baik, berarti kompetensi inti yang Ibu harapkan juga yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coachee ya. Kemudian apa indikator ketercapaian yang akan kita lakukan pada hari ini? Indikatornya ketercapaian yang ingin saya capai pada coaching hari ini itu yaitu saya berharapnya nanti dalam proses coaching ini saya menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian dapat menggali ide-ide dari coachee itu supaya dapat menyelesaikan permasalahan dari coachee itu sendiri. Baik, Ibu Yanti, semoga proses coaching pada hari ini berjalan lancar, kemudian juga sesuai dengan apa yang Ibu harapkan ya. Apakah Ibu sudah siap untuk memulai proses coaching pada hari ini? Ya, siap. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Winda. Kira-kira Ibu punya waktu tidak Bu, sebentar saja? Iya, boleh. Kebetulan saya saat ini lagi free. Begini Bu, saya itu ada yang ingin dibicarakan seperti itu Bu. Oh iya, kira-kira tentang apa nih yang mau dibicarakan nih sore hari ini? Sebenarnya saya itu sedang dilema seperti itu Bu, tentang bagaimana ya kira-kira supaya pembelajaran di kelas saya itu bisa menyenangkan, kemudian peserta didik itu bisa memperoleh pembelajaran bermakna seperti itu Bu. Baik. Jadi Ibunya lagi bingung ya bagaimana supaya pembelajaran Ibu itu bisa menyenangkan dan bisa memperoleh anak-anak bisa memperoleh pembelajaran bermakna. Benar begitu ya Bu ya? Iya Bu, benar sekali. Saya lagi bingung Bu dengan masalah itu saat ini. Oke, selama ini model pembelajarannya seperti apa yang Bu Winda terapkan di kelas Bu? Selama ini itu Bu, saya sudah menerapkan model pembelajaran
PJBL seperti itu Bu, atau project based learning. Nah, karena kan sebenarnya pembelajaran ini adalah berbasis project seperti itu. Em, Jadi selama ini model pembelajaran PJBL ya Bu ya yang Iya. diterapkan di kelas. Kemudian menurut Bu Indah nih, model pembelajaran ini sebenarnya sudah tepat belum digunakan di mata pelajaran itu dan di materi yang Ibu ajarkan tersebut? Menurut saya sih Bu, model pembelajaran ini sudah tepat saya gunakan untuk menyampaikan materi di kelas saya Bu. Oke, menurut Bu Indah nih, kira-kira dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira pembelajaran yang Ibu lakukan menggunakan PJBL di kelas itu ada di skala berapa nih menurut Bu Indah? Menurut saya dengan PJBL tersebut mungkin saya masih berada di skala 5 ya Bu ya, di angka 5 seperti itu. Oke, jadi jika menurut Bu Indah berada di skala 5 nih, apa yang menjadi hambatan atau tantangan ketika Ibu menerapkan model pembelajaran itu di kelas? Tantangan yang masih ada sampai saat ini itu masih ada saja Bu, siswa itu kurang aktif ketika pembelajaran sedang berlangsung. Seperti itu Bu. Oke. Jadi masih ada siswa yang kurang aktif ya Bu ya saat Iya. pembelajaran berlangsung. Kemudian kira-kira nih apa atau supaya ini siswanya aktif, kira-kira dalam pembelajaran itu menurut Bu Winda apa lagi yang bisa Ibu lakukan? Menurut saya mungkin ya Bu ya, model pembelajaran ini sudah bagus, tetapi memang perlu mungkin menerapkan metode yang berbeda-beda agar siswa mungkin tidak merasa bosan dengan pembelajaran yang saya berikan seperti itu Bu. Oke, baik Bu ya. Ibu bilang tadi model pembelajaran PJBL ini berarti perlu menerapkan beberapa metode yang berbeda ya, agar siswa itu tidak merasa bosan saat pembelajaran berlangsung. Nah, menurut Ibu nih, metode seperti apa sih yang cocok untuk Ibu terapkan pada saat pembelajaran di kelas itu? Menurut saya mungkin seperti metode pembelajaran interaktif Bu, bisa digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kira-kira nih apakah sudah ada gambaran nih mengenai keberhasilan tujuan yang sudah dibuat? Iya nih Bu, kedepannya saya juga akan mencoba metode pembelajaran yang interaktif agar pembelajaran tersebut bisa menyenangkan seperti itu bagi anak-anak. Baik ya Bu, berarti Ibu ingin menggunakan metode pembelajaran interaktif supaya siswa itu bisa aktif dan mendapatkan pembelajaran yang bermakna ketika Ibu menyampaikan materi pembelajaran di kelas. Dan seperti itu ya Bu Winda ya? Iya, sangat betul Bu. Kira-kira berapa lama nih jangka waktu yang Ibu perlukan untuk mencapai tujuan Ibu tersebut? Untuk mencapai tujuannya mungkin saya memerlukan waktu sekitar 1 minggu ya, seperti itu Bu, untuk mempersiapkan semuanya. Sekitar 1 minggu ya Bu ya. Kira-kira siapa nih yang bisa membantu Ibu untuk merancang metode pembelajaran interaktif yang ingin Ibu terapkan di pembelajaran berikutnya? Ada Bu, namanya Pak Ahmad. Nah, beliau itu sering menggunakan metode bervariasi sehingga siswa Pak Ahmad ini selalu semangat seperti itu Bu. Oke, sepertinya sudah terlihat nih ya Bu ya, tujuan yang ingin Ibu capai nanti ke depannya. Iya Bu. Kira-kira mulai kapan nih Ibu mau memulai rencana untuk mencapai tujuan ini? Untuk mencapai tujuan ini saya rasa secepatnya Bu ya, saya akan memulai berkolaborasi dengan Bapak Ahmad tadi untuk saya berkonsultasi mengenai metode pembelajaran yang akan saya terapkan agar minggu depan pada pertemuan selanjutnya itu saya sudah menerapkan metode tersebut di kelas saya seperti itu.
Oke, kira-kira sejauh pembahasan kita hari ini nih, apakah sudah ada pencerahan mengenai tujuan yang mau Bu Indah capai agar siswa itu memperoleh pembelajaran yang bermakna dan siswa itu menjadi aktif? Iya Bu, saat ini alhamdulillah saya sudah mendapatkan gambaran mengenai keberhasilan tujuan saya ya Bu. Oke, baik ya, senang sekali ya Bu pembahasan kita hari ini. Eh, Baik Bu, terima kasih banyak atas waktu yang sudah Ibu berikan. Kemudian Ibu sudah bersedia mendengarkan permasalahan saya hari ini. Dan terima kasih juga atas ketersediaan waktunya untuk saya pada kesempatan ini Bu. Ya, sama-sama Bu, saya juga senang sekali bisa membantu Ibu untuk memecahkan permasalahan yang Ibu ceritakan hari ini. Mungkin karena ini sudah sore hari ya Bu ya. Nah, saatnya kita sama-sama pulang ke rumah juga. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu Indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana perasaan Ibu Yanti setelah melakukan proses coaching tadi? Saya merasa lega ya karena proses coaching tadi berjalan dengan baik, kemudian coach juga menemukan solusi atas permasalahan-permasalahannya. Sangat luar biasa sekali ya Bu Yanti. Saya juga melihat dari tahapan-tahapan tadi proses coaching yang sudah Ibu lakukan. Baik, di sini saya akan menanyakan beberapa hal ya mengenai hasil observasi tadi. Yang pertama, apa yang sudah Anda lakukan dan menjadi indikator ketercapaian saat coaching itu tadi berlangsung? Yang sudah saya terapkan, saya sudah menerapkan prinsip dari coaching itu ya, sebagai coach yang baik, kemudian di mana saya harus berperan aktif, membangun kemitraan yang setara, kemudian membangun proses kreatif. Kemudian juga saya sudah berusaha untuk menerapkan kompetensi dari coach itu, di mana saya harus berperilaku dalam proses coaching itu, yaitu kehadiran penuh atau presence. Saya juga berusaha mendengarkan dengan baik, dan juga yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Baik, luar biasa sekali Bu Yanti ya. Saya juga tadi mengamati beberapa hal dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan gitu. Memang sudah luar biasa sekali, mulai dari mendengarkan dengan teknik rasa, kemudian memberikan pertanyaan berbobot ya. Di sini saya juga akan menyampaikan beberapa pengamatan saya ya tentang proses coaching yang sudah Ibu lakukan. Yang pertama yaitu untuk alur Tirta sendiri itu sudah sangat bagus, sudah dilakukan mulai dari alur tujuan itu sudah Ibu sudah membahasnya dengan baik ya. Kemudian untuk identifikasi masalahnya juga sudah sangat runtut, dan kemudian untuk rencana aksinya juga Ibu sudah bisa membuat coach itu tahu strategi apa yang akan dilakukan selanjutnya seperti itu. Kemudian untuk tanggung jawab juga Ibu sudah menuntun coach itu untuk berkomitmen seperti itu ya. Dan juga komitmen tersebut juga sudah dibahas dalam percakapan coaching itu sendiri. Kemudian juga untuk kemitraan ya, Ibu sudah bisa menjadi sosok yang setara dengan coach ya, dan tidak dalam artian di sini Ibu tidak menggurui coach itu sendiri. Kemudian juga untuk proses kreatif ya, Ibu sudah bisa membawa coach itu bisa memunculkan solusi atas permasalahan yang dihadapi seperti itu. Kemudian juga Ibu sudah memaksimalkan potensi dari coach itu sehingga dia bisa memecahkan masalah yang dihadapi ya. Kemudian juga saya lihat Ibu sudah melakukan kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Dan ya, saya rasa proses coaching yang Ibu lakukan itu sudah sangat luar biasa sekali ya, karena sudah coachingnya sendiri juga sudah bisa menemukan permasalahannya ya, sudah cukup baik ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang akan Ibu tingkatkan dari dalam diri Anda
untuk meningkatkan potensi coaching Anda? Yang ingin saya tingkatkan lebih lanjut ke depannya itu tentang pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, dimana saya itu harus kreatif dalam membuat pertanyaan-pertanyaan supaya si coach itu sendiri dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan, jadi bisa menggali potensi dari si coach itu sendiri Ibu. Baik, terima kasih Bu Yanti ya sudah bersedia meluangkan waktunya untuk Sama-sama Ibu. melakukan beberapa proses coaching dan juga membantu saya untuk melakukan supervisi pada hari ini ya. Semoga kedepannya Ibu Yanti bisa berproses lagi untuk menjadi lebih baik sesuai apa yang Ibu harapkan ya. Terima kasih Bu Yanti. Ya, sama-sama. Sampai jumpa. Terima kasih juga Ya. Ibu. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.